Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang, kecurigaan dari Ridho ini akan membuahkan hasil dan akan mengungkap siapakah penyebab dari kematian Pak Hendra ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya ketika dokter menyampaikan berita duka kepada Salwa dan juga Ridho tentang meninggalnya Pak Hendra, Ridho merasa ada yang janggal atas meninggalnya Pak Hendra ini ya kawan-kawan, karena menurut Ridho itu terlalu cepat. Pak Hendra baru saja dikabarkan kritis namun tiba-tiba langsung meninggal dunia ya kawan-kawan. Kecurigaan Ridho bukannya tanpa dasar ya kawan-kawan. Ridho mengetahui jika Pak Hendra terjatuh dari rooftop hotel milik Pak Rashid ya kawan-kawan, dari lantai 20, yang tentunya itu sangat tidak masuk akal bagi Ridho jika memang Pak Hendra pergi ke hotel Pak Rashid untuk mencari Salwa. Terlebih lagi ketika di pemakaman Pak Hendra saat itu Ridho menyaksikan bagaimana Bu Lydia yang datang secara diam-diam dan jauh dari keramaian ya kawan-kawan. Hal itu membuat kecurigaan Ridho pun menjadi semakin mendalam, di mana Ridho sangat yakin ada sesuatu yang janggal di dalam kematian Pak Hendra. Tak hanya itu, Ridho juga melihat Fahri yang mengawasi Bu Lydia terus-menerus. Fahri sebenarnya sudah curiga ya kawan-kawan dengan apa yang terjadi kepada Pak Hendra. Sebenarnya itu ada hubungannya dengan Fatan dan juga Bu Lydia, karena bukan tidak mungkin mereka adalah penyebab dari semua ini. Melihat bagaimana yang terbunuh adalah ayah kandung Salwa, Ridho pasti akan menelisik dan mencari tahu informasi tentang kejadian ini ya kawan-kawan. Setelah selesai prosesi pemakaman Pak Hendra, Ridho pasti akan langsung pergi ke hotel untuk mencari tahu informasi tentang ini ya kawan-kawan. Apakah Pak Hendra datang ke sana melalui lobi atau justru melalui pintu lain? Karena jika memang Pak Hendra mencari Salwa ke sana, seharusnya Pak Hendra menunggu Salwa di lobi ya kawan-kawan, bukannya di lantai 20. Dan ada apa di lantai 20 sehingga membuat Pak Hendra harus pergi ke sana dan bahkan sampai terjatuh. Ya, mungkin untuk melihat CCTV agak susah ya kawan-kawan, karena Fatan benar-benar sudah paham betul di manakah letak lokasi CCTV di hotel tersebut, sehingga Fatan bisa mencari jalan alternatif tanpa harus terekam CCTV. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun tentunya sebuah kejahatan pasti akan selalu terungkap dan sebuah kebaikan pasti akan selalu menang ya kawan-kawan. Dengan berbagai macam cara Ridho pasti akan bisa menemukan petunjuk atas terjatuhnya Pak Hendra dari lantai 20 Hotel Sudirja ya kawan-kawan. Ya, jika memang nantinya Ridho berhasil menemukan petunjuk dan semua petunjuk itu mengarah kepada Fatan, tak bisa terbayangkan bagaimana marahnya Ridho ya kawan-kawan. Ridho sudah berkali-kali mencoba dihabisi oleh Fatan, namun Ridho selalu bisa selamat
Ya, karena kegagalan untuk menghabisi Ridho. Oleh karena hal itu, Fatan pun akhirnya menghabisi ayah kandung Salwa untuk membuat kehidupan Salwa dan juga Ridho hancur berantakan. Ridho pasti tidak akan tinggal diam ya kawan-kawan. Ridho pasti akan melakukan sesuatu untuk keadilan bagi mendiang almarhum Pak Hendra ya kawan-kawan. Ridho tidak mau kematian Pak Hendra hanya menjadi kematian yang sia-sia tanpa adanya sesuatu yang lain. Oleh karena hal itu, Ridho sangat berambisi untuk memecahkan kasus ini agar jika sampai Ridho mengetahui atau menemukan bukti tentang kejahatan Fatan kali ini, Ridho benar-benar bisa mengusir Fatan dari rumah Pak Rashid, dan bahkan mungkin Ridho bisa memenjarakan Fatan dan juga Bu Lydia. Karena biar bagaimanapun ini adalah pembunuhan berencana yang tentunya hukumannya akan jauh lebih berat ya kawan-kawan. Semoga memang kecurigaan dari Ridho ini akan membuahkan hasil yang signifikan ya kawan-kawan, akan membuahkan hasil yang baik untuk Salwa. Namun jika nanti Salwa akhirnya mengetahui penyebab kematian ayahnya adalah Fatan dan juga Bu Lydia, apakah Salwa akan bisa tegar? Dan apakah Salwa akan bisa memaafkan mereka berdua atas apa yang telah mereka lakukan kepada ayah kandung Salwa? Namun dengan diketahuinya bahwa Fatan dan juga Bu Lydia adalah penyebab kematian Pak Hendra, tentunya hal ini akan menimbulkan tanda tanya besar. Sebenarnya untuk apa mereka menghabisi Pak Hendra, sedangkan Salwa saja baru mengetahui bahwa Pak Hendra itu adalah ayahnya. Ya, kata-kata inilah yang akan sangat-sangat membuat kita semua gregetan dan penasaran ya kawan-kawan. Nah, makanya makin hari makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Akan ada banyak rahasia yang terbongkar, akan ada banyak rencana-rencana dari Ridho untuk membongkar semua ini. Dan jika semua itu terbongkar secara bersamaan, maka itu akan menjadi golden moment ya kawan-kawan, atau momen terbaik bagi Salwa dan juga Ridho untuk menjatuhkan Fatan dan juga Bu Lydia. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.